Surat Roma itu ketika berbicara tentang Taurat paling tidak ada dua hal. Pertama, Paulus mengatakan bahwa melalui Taurat kita mengenal apa itu dosa. Roma 3 ya. Penjelasannya sederhana. Artinya kalau hukum Taurat tidak pernah bilang jangan mencuri, maka kita tidak tahu bahwa kalau mencuri itu dosa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Paulus bilang justru hukum Taurat itu membuat kita atau merangsang atau membangkitkan keinginan untuk terus berdosa. Kok bisa? Bukankah hukum Taurat sesuatu yang suci dan terus? Paulus sendiri bilang. Nah, kita ingat ketika manusia diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia berdasarkan teori yang kita belajar, manusia punya dua kesanggupan. Kesanggupan untuk bisa berbuat dosa, kesanggupan untuk bisa taat, tidak berbuat dosa. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kesanggupan yang pertama. Dia hanya punya satu saja kesanggupan, yaitu bisa berbuat dosa. Karena itulah Kejadian 6 ayat 5 bilang kecenderungan hati manusia itu hanya kejahatan semata-mata, tidak ada yang lain. Dan itu kemudian dalam perjalanan waktu Tuhan kemudian memperjelas hukumnya mengenai apa saja yang disebut dosa itu. Bagi manusia yang belum berada di dalam Kristus, memang kalau Taurat bilang jangan berzina, dia itu sudah akan melakukan sebaliknya. Karena kuasa yang tadinya dimiliki untuk menjamin keselamatan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kuasa untuk terus membangkitkan keinginan manusia untuk hidup di dalam dosa. Pendeta Harto pernah memberikan contoh begini. Itu sama dengan ada mama taruh es krim di kulkas. Anak-anak itu tidak tahu kalau ada es krim di kulkas. Jadi mereka sebenarnya sejak pagi sampai siang mereka bermain saja tanpa buka-buka kulkas. Tapi setelah itu mamanya bilang begini, anak-anak, jangan makan es krim yang ada di kulkas ya. Sesuatu yang menarik. Lalu dia pertama-tama buka es krim, buka kulkas, tidurnya sedikit dulu. Lalu kakaknya datang lagi bilang begini, buka sedikit lebih dapat. Jangan, kalau mau bilang jangan. Keinginan ini terus ada di hati ini. Masa hanya lihat cuma sedikit saja, bukan lagi dia lihat. Jangan nanti kamu ambil. Tidak, saya tidak akan ambil. Buka saja. Janji ya, tidak ambil. Buka dan lihat. Mulai. Enak kelihatannya. Dia mau ambil tidak bisa karena tadi ada adik. Janji tidak ambil. Dia mulai bilang sama adik, mari kita main ke sana. Dari bilang mereka mau main di sana, dia mulai tipu adiknya buat sesuatu supaya adiknya sibuk dengan mainan itu. Dia bilang, saya ke rumah dulu sebentar ya. Karena sepanjang ada di sana yang ada di bayangannya adalah istri. Yang tadi mama bilang jangan itu, jangan makan istri, jangan makan istri. Nanti saya bilang sama minta maaf dari sana. Pulanglah dia dan ambil es krim. Kira-kira inilah contoh untuk memberi kita kepada kita gambaran mengenai hukum Taurat yang merangsang dosa. Kalau tadi mamanya bilang jangan makan, tidak bilang jangan makan es krim, dia tidak akan peduli barang tidak tahu, tidak ada. Tapi karena mamanya bilang begitu, dia penasaran dan mencoba dan akhirnya dia melanggar janji. Itu kira-kira contoh yang kita maksud dengan
hukum Taurat merangsang dosa. Dan